Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara, kita sudah melihat Nabi Yesaya bagian yang pertama pada bagian awal pasal 6 ketika Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Yesaya kemudian dia berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Saudara, pada bagian-bagian akhir dari kitab Nabi Yesaya ada beberapa peristiwa yang menarik. Bagian terakhir dari bagian pertama dari kitab Yesaya ada beberapa bagian yang menarik yang kita dapat lihat, simak saudara-saudara, dari kehidupan Raja Hizkia, di mana Nabi Yesaya pada waktu itu hidup. Mulai dari pasal 36, saudara-saudara, kita melihat Raja Hizkia diserang, mendapat tekanan dari kerajaan Asyur, Sanherib. Lalu kemudian pada pasal yang ke-38, Raja Hizkia menjadi sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Sedangkan pasal 39, ketika utusan dari negeri Babel datang untuk menjenguk Hizkia, mengucapkan selamat kepada Hizkia, tetapi justru Hizkia memperlihatkan seluruh perbendaharaannya kepada utusan raja negeri Babel itu, dan itu disesalkan oleh Nabi Yesaya, karena Nabi Yesaya tahu kelak kerajaan Babel akan memporak-porandakan, menghancurkan seluruh kerajaan Yehuda dan akan mengangkut semua apa yang pernah dilihat oleh utusan-utusan Babel ini. Saudara, dari ketiga peristiwa ini kita melihat, saudara, pertama, ketika Hizkia diserang oleh Sanherib, raja dari Asyur. Secara kekuatan, saudara-saudara, Hizkia sangat tidak mungkin untuk menang melawan Sanherib. Kerajaan Asyur pada waktu itu begitu kuat, begitu kuat. Tetapi ketika Hizkia datang kepada Tuhan, membawa persoalannya kepada Tuhan, surat hinaan yang dari Sanherib dia bentangkan di dalam bait Allah, di rumah Tuhan, seolah-olah dia mau berkata, "Tuhan, ini loh surat dari Sanherib, menghina kami tetapi juga menghina Tuhan sendiri." Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Lalu Tuhan membuat satu peristiwa yang luar biasa. Seluruh tentara dari Sanherib itu mati dalam satu malam, sehingga Sanherib harus bersembunyi pulang ke negerinya, dan di negeri sendiri dia dibunuh oleh kedua anaknya. Luar biasa. Lalu ketika Raja Hizkia sakit dan sudah datang firman Tuhan kepadanya bahwa dia tidak akan sembuh lagi, apa yang terjadi? Hizkia memalingkan mukanya ke tembok. Pasal 38, saudara-saudara, kita melihat ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya, kerinduannya, keinginannya kepada Tuhan. Dia masih ingin hidup, dia ingin sembuh. Dia menceritakan segala apa yang telah dia lakukan demi nama Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Tetapi ketika justru dalam kesenangan, saudara-saudara, dalam kesenangan, kegirangan yang
manusiawi, seringkali kita jadi lupa bertanya kepada Tuhan. Itu yang terjadi pasal 39. Hizkia tidak lagi bertanya kepada Tuhan, kepada Nabi Yesaya ketika utusan Babel itu datang, apa yang harus dia lakukan kepada mereka. Dengan sedikit angkuh, dengan sedikit sombong mungkin, saudara-saudara, Hizkia memperlihatkan segala kemewahannya, isi istananya. Padahal sekaligus utusan Babel itu sudah memata-matai dirinya. Saudara, seringkali ketika kita dalam tekanan, kita begitu mengandalkan Tuhan dan Tuhan menolong kita. Tetapi jangan sampai lupa, ketika kita mungkin dalam keadaan merasa enjoy, merasa sukacita, merasa senang, ingat, jangan sampai kita juga melupakan Tuhan dalam segala perkara. Dalam keadaan yang senang justru seringkali kita terjebak dan jatuh. Seperti yang dialami oleh Hizkia. Dia berpikir Raja Babel datang hanya untuk menyelamati dia. Untuk mengucapkan selamat kepadanya. Karena dia telah menang melawan Raja Asyur. Dia telah sembuh dari penyakit. Dia melakukan kesalahan pada waktu dia dalam keadaan senang. Saudara, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang senang, biar kita selalu bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkaulah andalan kami, Engkaulah kepercayaan kami dalam kehidupan kami. Engkau tolong, Engkau jaga, lindungi, pelihara kami di sepanjang hari ini dengan kasih sayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.